Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Cenko Takahiro. Nah, di video kali ini teman-teman, aku nggak akan bikin tutorial dulu, tapi aku mau menunjukin sesuatu yang sering kalian lihat dan sering kalian tanyakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian itu, Kak, beli resin di mana? Kak Cenko jual resin enggak? Kak, Takahiro adain dong resin. Nah, oke deh kalau kayak gitu, sesuai permintaan kalian. Aku sekarang memproduksi ya atau jual resin Likal 1011 yang biasa teman-teman lihat di tutorial pembuatan souvenir aku ya. Misalnya aku sering pakai resin itu dalam pembuatan name tag, mendali, pin akrilik, terus apalagi ya, figur, ya standy figur gitu. Terus masih banyak lagi teman-teman kalau misalnya kalian udah bisa menguasai cara penggunaan resin Likal 1011 ini. Nah, jadi aku produksi sendiri ya sengaja karena kalau misalnya kalian beli langsung ke toko bahan kimia mungkin agak mahal juga. Mahalnya tuh karena minimal belinya tuh mungkin sekilo atau mungkin 1 galon, dan harganya juga lumayan ya kalau misalnya beli 1 kilo atau 1 galon. Dan juga sayang banget kalau misalnya pemula langsung main pakai yang banyak gitu, takutnya kan gagal, terus mubazir juga, kalian malah nyerah, nggak akan mau pakai lagi resin atau nggak akan main lagi resin. Nah, tapi kalau misalnya kalian beli yang ukuran segini, ini aku ukur tuh 270 mili ya totalnya. Jadi yang part A nya ini 200 mili dan yang part B nya ini 70 mili teman-teman. Nah, selain itu aku juga di sini kan ada cara pemakaiannya. Kalau misalnya teman-teman nggak lihat tutorial aku yang sebelumnya, terus pengen lihat aku pengen lihat atau pengen tahu cara pemakaiannya, nah di sini ada cara pemakaiannya. Oke, aku bacain dikit ya kalau teman-teman belum tahu. Untuk resin Likal 1011 atau 1011, cara pemakaiannya adalah campurkan resin Likal 1011 part A. Jadi yang ini yang part A nya, karena kita ada 2 part untuk part A dan part B. Nah, campurkan resin Likal 1011 part A dengan perbandingan 3 dan part B dengan perbandingan 1. Misalkan part A-nya tuh 150 mili dan part B-nya adalah 50 mili. Atau misalkan part A 3 sendok dan part B 1 sendok. Aduk hingga merata dan diamkan selama 1 menit. Lalu tuangkan resin ke kerajinan atau benda yang akan diresin. Tunggu hingga 8 jam dan resin akan mengering. Nah, jadi cuma segitu aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman langsung pakai, emang gimana ya, kalau udah terbiasa, udah tahu takarannya mungkin ya, pakai sendok, mau pakai filling juga udah bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman atau yang baru main resin seperti ini, aku saranin pakai takaran suntikan ya. Suntikan itu kan biasa ada ukuran mili-milinya, ada 10 mili, 20, 30. Nah, teman-teman bisa pakai itu dulu untuk sementara. Kalau misalnya udah jago bisa langsung pakai sendok. Nah, terus karena perbandingannya 3:1, itu berarti kelipatannya. Jadi misalkan kita nuangin yang part A nya 3 sendok dan part B nya 1 sendok. Kalau misalnya part A nya 6 sendok, berarti B nya 2 sendok. Begitupun terus seterusnya teman-teman, terus aja kelipatan. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih keras sedikit, nah aku saranin tambahin part B nya sedikit, setengah. Misalnya ini 3 sendok dan ini part B nya 1/4 sendok deh, jangan 1/2, 1/4 sendok. Terus apakah ngaruh ke kualitas hasilnya? Menurut aku enggak, cuman lebih cepat keringnya. Kalau misalnya teman-teman emang dikejar atau buru-buru ngerjain orderan atau souvenir ataupun merchandise yang di resin, teman-teman bisa pakai cara yang itu agar cepat kering. Tapi kalau misalnya dalam sistem santai gitu kan, teman-teman bisa ikutin aja anjuran sesuai petunjuk pemakaiannya 3:1, jadi nggak usah dilebihin. Nah, apa yang terjadi jika kita salah takaran? Nah, jika teman-teman salah takaran menuangkan resin atau mencampurkan resinnya, pertama kendalanya itu resinnya akan tidak mengeras. Jadi ketika teman tempel atau pegang tuh, kendalanya tuh yang paling sering ada sidik jarinya. Yang kedua, lapisannya kadang berembun. Cuman kalau misalnya resin 1011 ini menurut aku resin paling super bening ya dibanding resin 108. Aku udah cobain 108 sesuai permintaan kalian. Tolong cobain pakai resin 108 dan emang keras dan juga bening, cuman nggak sebagus resin 1011 teman-teman menurut aku.
karena selama 2 tahun ini atau ya 2 tahun kurang aku belajar resin, dan aku nggak pernah pakai yang lain, cuman aku pakai terus yang tipe 1011. Dan banyak pengrajin lain seperti pengrajin souvenir menggunakan tipe 1011 khususnya untuk pembuatan merchandise seperti name tag, medali, dan juga peralatan atau souvenir-souvenir yang kecil-kecil lainnya, dibandingkan untuk penggunaan seperti meja, lantai itu menggunakan resin kiloan. Saran dari saya, kenapa? Karena untuk resin jumlah banyak itu lumayan juga biayanya teman-teman. Kalau misalnya untuk ini kan super bening ya, jadi ketika kering itu udah bening. Kalau misalnya kalian pakai resin yang kiloan, itu kalian harus hamplas dulu, di grade sampai benar-benar halus. Nah itu yang memakan waktu lama. Sedangkan untuk pembuatan souvenir seperti name tag, medali, figur ataupun pin akrilik, kuningan segala macam, saya saranin pakai yang 1011. Nah seperti itu untuk penjelasan cara pemakaiannya. Oke, sekarang untuk teman-teman yang mau beli atau bertanya nih, pembeliannya bisa teman-teman hubungi langsung nomor WhatsApp di bawah ini. Ini nomor admin saya. Jadi langsung aja teman-teman kalau mau beli resin ini harganya tinggal tanyain aja. Pokoknya aku dijual di bawah 100.000 aja. Untuk satu pasang ini 270 mili. Ini tuh bisa untuk kurang lebih 50 name tag ya, 50 name tag, 20 medali, 100 lebih pin akrilik atau pin kuningan. Pokoknya tergantung pemakaian aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai untuk name tag dengan pengen resinnya tebal ya mungkin itu di bawah 50. Tapi kalau misalnya penggunaan resinnya untuk name tag standar, nggak terlalu tebal, yang penting ada lapisannya, istilahnya layak pakai atau udah bisa dijual, itu menurut aku bisa lebih dari 50 piece ya untuk pembelian satu paket ini. Jadi ya teman-teman tinggal hitung-hitung aja berapa modal resin untuk satu barang yang akan teman-teman buat. Nah untuk pengirimannya nih, pengirimannya itu untuk daerah Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu masih bisa menggunakan JNE ya teman-teman. Kalau misalnya untuk keluar pulau seperti Sumatera, Kalimantan, terus NTT, terus ke Papua segala macam, pokoknya yang dari luar Pulau Jawa itu aku nggak saranin pakai JNE karena udah tanyain ke pihak kurir nggak akan lolos. Terus ada teman aku yang kerja di JNT, katanya kalau misalnya mengirim bahan kimia ini masih bisa keluar pulau pakai JNT dan maksimal hanya 1 kilo. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli resin ini, itu nggak boleh dibarengin sama item lain teman-teman. Gak boleh misalnya beli sekalian bahan name tag-nya, bahan ininya, terus beli kertas stiker segala macamnya. Aku saranin kalau misalnya teman-teman mau beli via online shop, ini dipisah invoice, jadi nanti dibikin 2 resi gitu ya, karena udah gratis ongkir juga kalau misal kalau gak salah gitu kan, dengan pembelian di atas berapa. Nah kalau misalnya untuk daerah Bandung, aku saranin pakai Gojek aja, Gojek atau Gosen, Bandung, Cimahi dan sekitarnya. Kalau misalnya untuk daerah Jawa Timur, Jawa Tengah itu masih bisa pakai JNE reguler. Hanya untuk 1 kilo ya, karena untuk 2 kilo itu udah langsung di cancel dan gak lulus scan dari bandaranya. Kalau misalnya bandel gitu mau beli segala macam, nanti pasti admin atau pengelola toko aku cancel atau memberitahukan terlebih dahulu jika ada kendala saat pengiriman. Nah ruginya apa sih kalau misalnya teman-teman beli ini terus ini nggak lolos scan? Pertama, rugi ongkos kirim. Yang kedua, barang akan dikembalikan ke kita. Kalau misalnya beli resin ini terus nggak lolos scan di bandaranya gitu. Makanya saya kasih tahu dulu di tutorial ini, kalau teman-teman ada yang mau beli, saya saranin pakai 2 logistik itu. Kalau misalnya pengen cepetnya ya bisa pakai JNE untuk daerah Pulau Jawa. Untuk luar pulau pakainya JNT ya. Jadi aku nanti aktifin 2 logistik itu. Nah jadi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Untuk video kedepannya aku bakal bikinin lagi konten tentang resin. Misalnya aku punya hutang cara mencampurkan pewarna pada resin, memperbagus resin dengan glitter. Ada lagi membuat kayak soft case menggunakan resin, membuat lampu LED dengan resin segala macam. Pokoknya masih banyak tutorial yang akan aku bikinin menggunakan resin 1011. Pokoknya kalau misalnya teman-teman udah bisa ngeracik resin atau menggunakan resin ini,
saya yakin peluang usaha buat teman-teman makin kebuka lagi. Jadi stay tune terus di channel aku, jangan sampai ketinggalan. Dan terima kasih teman-teman yang udah subscribe, dan buat yang baru bergabung jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar updatean aku terbaru bisa kalian tonton juga. Thank you banget deh, saya Chan Fatah Kahiro pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.